Gempa bumi adalah gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api, hantaman benda langit, dan lain sebagainya. Beberapa dampak umum gempa bumi adalah bangunan roboh, tanah longsor, runtuhan batuan, retakan tanah, dan kecelakaan industri. Selain kerusakan pada bangunan dan lingkungan, gempa bumi dengan kekuatan besar juga bisa menimbulkan korban jiwa. Semakin besar magnitudo suatu gempa bumi, semakin banyak kemungkinan korban yang berjatuhan. Korban gempa bumi terbagi dalam korban tewas, luka berat, dan luka ringan. Gempa bumi juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Jika terjadi dalam skala besar, bencana alam tersebut bisa menimbulkan kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh runtuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang di badan air yang disebabkan oleh perpindahan sejumlah besar air, umumnya di lautan atau danau besar. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan ledakan bawah air lainnya di atas atau di bawah air semuanya berpotensi menimbulkan tsunami. Tsunami atau dalam besar adalah dalam bahasa Jepang yang berarti ombak besar di pelabuhan. Atau semong adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Gambar berikut adalah kerusakan jalan di Kampung Kadu Dampit, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku. Di lokasi ini banyak bangunan bertingkat 2 sampai 3 yang mengalami kerusakan berat, bahkan satu bangunan minimarket roboh total. Selanjutnya adalah gambar kedua. Gambar kedua adalah foto udara pada lokasi gerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Kampung Cisarua, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Bencana gempa bumi di Palu tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan rumah tangga hingga gedung, tetapi menelan ratusan korban jiwa. Belajar dari gempa Palu, apa saja langkah mitigasi gempa yang harus dilakukan? Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Yang kedua, segera keluar rumah jika berada di dalam rumah. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Yang ketiga, saat berada di dalam gedung. Terjadinya gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah Palu, Donggala terjadi pada tanggal 28 September 2018, sekitar 18.02 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah menindaklanjuti bencana tersebut pada tanggal 16 Desember 2018. Penjarahan yang terjadi pada masyarakat berlangsung dari tanggal 29 September 2018 hingga 7 Oktober 2018. Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 MW diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat, Pulau Sulawesi, Indonesia bagian utara pada tanggal 28 September 2018. Siapa yang bertanggung jawab dan ikut serta menanggulangi bencana alam tersebut? Yang pertama, Presiden RI Jokowi yang terjun langsung ke lapangan untuk memantau para korban bencana. Yang kedua, ada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pun ikut serta memantau para korban bencana. Yang ketiga, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, dan yang terakhir ada Basarnas RI. Selanjutnya, mengapa gempa bumi di Palu dapat terjadi berulang kali? Karena adanya sebagian energi yang dilepaskan oleh pertahanan lempengan batuan yang berpindah ke bebatuan lain. Dengan begitu, maka otomatis bakal menambah bobotan tekanan dalam bentuk dorongan, tarikan, ataupun putaran. Mengapa gempa bumi di Palu memiliki daya rusak yang besar? Yang pertama, kedalaman gempa yang dangkal. Kedua, struktur bangunan. Dan yang terakhir ada lokasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.